Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, kali ini saya ingin berbagi informasi. Tapi untuk konten kali ini sedikit berbeda dengan konten-konten saya sebelumnya, karena khususnya di bulan suci Ramadan. Nah, kali ini saya ingin sedikit berbagi mengenai keajaiban membaca Al-Quran. Nah, dimana saya yakin banyak teman-teman di sini yang sudah sering mendengarkan firman Allah Subhanahu wa taala di mana di dalam surah Al-Baqarah ayat 185, Bismillahirrahmanirrahim. Syahrul Ramadan alladzi unzila fihi al-Qur'an hudal linnasi wa bayyinatin minal huda wal furqan. Syahrul Ramadan alladzi unzila fihi al-Qur'an hudal linnas. Nah, yang dimaksud di sini yaitu nama kitab yang diturunkan pada Nabi Muhammad SAW. Tentunya kita sudah mengetahui bahwasannya itu Al-Quran. Kalau ditanya apa fungsi Al-Quran, atau hanya sekedar pajangan, apa hanya jadi hiasan, atau jadi objek untuk dijual mushafnya. Aku turunkan Al-Quran di bulan mulia, waktu yang mulia, hari yang mulia, Rasul paling mulia, padahal Nabi yang paling mulia, untuk menunjukkan misi yang istimewa pada Al-Quran itu dengan penuh kemuliaan. Lalu apa misinya? Nah, di sini hudan linnas, hudan karena Nabi diutus tanpa batas, maka kalimatnya linnas. Karena itu saya buka dengan mengenalkan nama manusia tadi di awal, nas, manusia tanpa batas dengan sifat sosialnya, semua tanpa kecuali kelompok manapun, tinggal dimanapun, masanya kapanpun, hudan linnas. Karena kalimatnya nas, tidak ada batas, maka Al-Quran itu selalu akan update di setiap keadaan di zaman Nabi sampai sekarang dan dijamin oleh Allah. Jangankan isinya, Al-Quran semua kalimatnya pun dijamin dan dijaga oleh Allah dan tidak akan pernah berubah sampai kita kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan coba kita bayangkan, coba kita berpikir sejenak bahwasannya ketika kita mempunyai permasalahan, mempunyai suatu hambatan dalam keadaan apapun, coba kita mencari sebuah solusi di dalam Al-Quran, pasti kita akan menemukan hal tersebut. Dan ketika Al-Quran ini adalah, ketika kita mengumpamakan Al-Quran ini adalah bikinan manusia, pasti di situ akan ada sifat-sifat manusia. Pasti kita akan bosan, pasti kita akan merasa malas. Tapi di sini Al-Quran itu selalu memberikan suatu jalan kepada kita, suatu petunjuk kepada kita. Ayat yang pertama kali turun kepada Nabi Muhammad SAW adalah Iqra. Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq, yang artinya bacalah. Dan apa maksudnya? Maksudnya adalah bacalah Al-Quran, janganlah meninggalkan Al-Quran. Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq, khalaqal insana min 'alaq, iqra rabbukal akram. Nah, kenapa di sini Allah sebutkan kata akram tapi tidak disebutkan kata karim? Iqra rabbukal akram. Karena Allah menjanjikan segala kemuliaan, kemuliaan dunia akhirat, kemuliaan lahir batin kepada orang yang memberikan keperhatian sepenuhnya kepada Al-Quran. Tapi sayangnya masih banyak di antara kita yang masih jarang baca Al-Quran. Baca Al-Qurannya hanya cuma di bulan Ramadan saja. Begitu Ramadan selesai, Al-Quran dimasukkan ke dalam lemari dan baru dibaca lagi saat bulan Ramadan yang akan datang. Tapi masih bagus sih ketimbang Ramadan sama sekali tidak membaca Al-Quran, apalagi di luar Ramadan. Nah, padahal Al-Quran adalah yang menjamin keselamatan dan kebahagiaan. Banyak sekali hadis-hadis yang menjelaskan keutamaan menjadi ahli Quran yang sangat populer hadisnya, yang sudah kita ketahui bersama, yang diriwayatkan oleh Imam Muslim dari Abu Umamah Al-Bahili. Rasulullah SAW bersabda,
Iqra'ul Qur'ana fa innahu ya'ti yaumal qiyamah syafi'an li ashabihi. Bacalah Al-Quran karena ia akan menjadi penolong kita di hari kiamat nanti. Adapun tentang keutamaan dalam hal dunia, bagi siapa saja yang takut miskin, maka bacalah Al-Quran setiap malam. Inilah yang diwasiatkan oleh Abdullah ibnu Mas'ud kepada anak-anaknya. Ingin dimudahkan segala urusan, contoh istri lagi hamil supaya lancar lahirannya, kita membaca surah Al-Maryam. Setelah itu, setelah baca surah Maryam, baru kita tidak membaca lagi. Nah, ketika ada orang yang meninggal, kita baca Yasin. Setelah begitu tidak ada yang meninggal, kita berhenti membaca surah Yasin. Sepertinya kita menjadikan Al-Quran itu hanya untuk keperluan kita saja. Kita hanya senantiasa mendengar Al-Quran dari masjid, tapi sudah jarang kita mendengarkan atau melantunkan Al-Quran dari rumah kita. Maka sayang sekali kita sebagai umat Nabi Muhammad SAW, kita yang mengaku cinta Rasul tapi tidak bisa membaca Al-Quran. Padahal Rasulullah senantiasa menghatamkan Al-Quran setiap minggu 1 kali. Dan Imam Syafi'i, mayoritas kita adalah mazhab Imam Syafi'i. Jika datang bulan Ramadan, beliau menghatamkan Al-Quran 60 kali. Maka sebagai pengikut mazhab Syafi'i, kita jangan hanya mengikuti fikih beliau, tapi sebaiknya kita mengikuti ibadah dan akhlak beliau. Imam Syafi'i bisa hatam Al-Quran 60 kali dalam bulan Ramadan, berarti dalam 1 hari beliau hatam 2 kali. Nah, saya punya metode nih, metode yang ringan agar kita bisa hatam Al-Quran 1 bulan 1 kali. Tentu kita tidak bisa seperti Nabi dan para sahabat yang hatam 7 hari atau 3 hari sekali, tapi paling tidak kita bisa hatam 1 bulan 1 kali. 1 bulan 1 kali, tapi sebelumnya kita harus siap, kita harus betul-betul meniatkan karena lillah. Nah, Al-Quran itu kan ada 30 juz. Maka caranya agar setiap bulan kita bisa hatam dalam 1 hari, kita baca 1 juz, maka dalam 1 bulan insya Allah kita bisa hatam 30 juz. Mudah kan? Alhamdulillah. Kalau teman-teman pengen lebih mudah lagi, saya cari yang lebih mudah lagi. Setiap selesai sholat, kita baca 4 halaman. 4 halaman dikali 5, waktu sholat berapa? 5 kali 20 halaman. Nah, 20 halaman itu adalah 1 juz. Maka dalam 30 hari insya Allah kita bisa hatam Al-Quran 30 juz. Nah, semoga bermanfaat. Jangan sampai kita meninggalkan bulan Ramadan dan kita belum hatam Al-Quran. Itu sayang sekali karena kita tidak tahu apakah bulan Ramadan atau tahun depan kita bisa bertemu dengan bulan Ramadan lagi, atau bulan Ramadan ini menjadi bulan terakhir untuk kita semua. Jadi manfaatkan sebaik mungkin. Kita fastabiqul khairat, berlomba-lomba dalam kebaikan. Dan apa yang saya sampaikan ini sebenarnya adalah pengingat untuk diri saya sendiri dan juga semoga bermanfaat untuk yang lain. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.